ujian itu sangat berat. Apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan tidak sesuai dengan pemberian Allah. Saya marah sama pemberian Allah ini. Kadang-kadang hati kita yang terlalu lemah untuk menerima takdir Allah yang luar biasa ya. Padahal in the future gitu ya, di kedepannya kita baru realize kayak, wah rencana Allah indah banget ya. Pada saat kakak Kayla mulai menghafal Al-Quran itu, kita coba nih, carilah kita keliling-keliling cari ustadz, semuanya menolak. Oh, saya nggak bisa ngajar anak buta. Gimana perasaannya nak kalau misalnya kayak kelupaan gitu, ketiduran nggak baca Al-Quran gitu? Gelisah kak, rasanya itu hati ini hampa, Masya Allah. sepi, Masya Allah. sepi, dan hati ini rasanya gelap kalau nggak ada cahaya Al-Quran. Kayla pernah nggak sih berdoa sama Allah pengen ngeliat wajahnya bunda? Insya Allah kayak happy, happy Allah mencabut penglihatan Kayla karena nggak ada ciptaan Allah yang sia-sia kan. Innallaha ma'as sabirin. Sekarang bisa menjadi anak kebanggaan kami, bahkan lewat kalam-kalam firman-firman Allah lah yang membawa kami sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini akhirnya yang podcast bukan suami saya terus ya. Alhamdulillah aku hari ini mulai podcast lagi. Dan hari ini kedatangan tamu yang Masya Allah, tabarakallah banget, yang aku tahu dari sosmed itu udah lama ya. Dan Alhamdulillah hari ini bisa dateng. Terima kasih untuk dateng. Jadi aku manggilnya anaknya siapa? Kayla? Kayla, Kay boleh? Kay boleh. Kay sama Umi, aku panggil Umi apa Ibu? Bunda. Bunda, Masya Allah. Bunda dan Kay, makasih banget udah mau datang hari ini. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupannya selalu. Amin, amin. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hari ini tuh kita mau tanya-tanya santai sebenarnya. Yang intinya mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Kay sama Bunda hari ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi banyak orang. Amin. Mudah-mudahan bisa jadi amalan jariahnya juga. Ya, karena jujur aku tuh terkesan banget setiap ngeliat video Bunda sama Kay. Masya Allah, tabarakallah ya. Allah itu luar biasa ya, bisa ngasih gift yang luar biasa ke Kay. Masya Allah, tabarakallah. Nah, pertama aku mau mulai nanya nih ya, Kay itu berarti 3 bersaudara ya Bunda ya? Benar Kak. 3 bersaudara. Masya Allah, sekarang Kay umur berapa? Sekarang alhamdulillah usia 16 tahun Kak. Udah remaja, Masya Allah, tabarakallah. Udah 16 tahun ya. Nah, kan Kay ini kan hafiz Quran ya. Semoga Allah jaga hafalannya selalu, Kay. Tunanetra yang udah hafal 30 juz berarti ya? Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Semoga menjadi ilmu nafi ya. Amin. Ya, dan ini mungkin kita semua tahu, termasuk saya taunya dulu ngelihat Kayla itu di program Hafiz Quran 2018 ya? Iya, benar. Masya Allah, tabarakallah ya. Dan juga pernah diundang sebagai tamu kehormatan di Brunei Darussalam ya? Sama Kesultanan juga. Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Ya, terus juga kemarin diundang juga ya waktu Paus bersinggah di Indonesia ya? Benar. Ya, Beliau adalah salah satu kori ya kemarin. Masya Allah ya. Luar biasa. Pertama dia aku mau nanya, pertama kali ya dulu ya ke Bunda dulu, pas pertama kali kayak lahir gitu ya di dunia ini, apalagi anak pertama gitu ya. Benar. Itu pasti kan ada rasa kaget atau seperti apa gitu. Tapi apa sih yang bikin Bunda itu tetap menyerahkan semuanya sama Allah, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi di luar sana gitu, karena ternyata di depannya ini anak Masya Allah, tabarakallah nih gitu kan, yang gift yang gak semua orang bisa dapat dari Allah gitu. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi benar ya Kak Siren, beliau anak pertama kami, Masya Allah, dan dikaruniai dengan alhamdulillah kita tetap bersyukur apapun itu pemberian Allah. Spesial. Yes, namun memang manusiawi sih pada saat
menerima kenyataan bahwa anak pertama kami yang kami harapkan akan menjadi kelak akan menjadi anak kebanggaan kami, namun memiliki keterbatasan. Dulu memang iya benar ujian itu sangat berat gitu, karena melihat orang-orang di sekitar memiliki anak yang diberikan panca indera yang lengkap, memiliki anak yang ganteng, cantik, pintar gitu kan. Dan itu pun harapan kami sebenarnya Kak Siren. Masya Allah, saya pun merasa bahwa kelak akan mendapatkan anak seperti itu juga. Namun ternyata apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan tidak sesuai dengan Allah, pemberian Allah seperti itu. Ya otomatis saya sedih, saya kecewa, saya marah, bahkan saya marah Kak Siren. Saya marah sama pemberian Allah ini. Kenapa sih harus kami? Kenapa? Apa yang kami telah perbuat sehingga kami mendapatkan ujian musibah besar ini? Itu dulu yang saya rasakan. Namun seiring jalan, Insya Allah ternyata Allah begitu sayang sama saya dan suami. Karena orang bilang anak ini anak cacat, namun melainkan anak ini istimewa. Masya Allah, kita memanggilnya bidadari Kak Siren. Jadi beliau ini bidadari kami, yang di keluarga kami tidak ada satupun yang menjadi penghafal Al-Quran. Namun Allah memperlihatkan kebesarannya bahwa saya ada, Allah itu ada, Tuhan kamu ada gitu. Karena tidak ada pemberian saya itu yang sia-sia. Seperti itu yang saya tangkap. Dan dengan keikhlasan itu pun, mungkin dengan keikhlasan yang kami miliki, saya dan suami, sehingga kami mendapatkan anugerah ini, ya Allah. Kami bersyukur karena telah dititipkan kakak Kaila, yang dulunya saya anggap dia tidak bisa menjadi apa-apa, melainkan beliau yang mengangkat derajat kami lewat wasilah Al-Quran Kak Siren. Insya Allah kami yang mempunyai orang tuanya mempunyai lengkap panca indera yang lengkap, namun gak mampu menghafal Al-Quran. Namun dibalik keistimewaan kakak Kay yang gak bisa melihat mushaf, yang gak bisa lihat Al-Quran, namun dia mampu menjadi penghafal Al-Quran. Jadi saat ini saya itu salah satu orang yang bahagia Allah pilih menjadi ibu beliau. Jadi Masya Allah, rasanya rahim ini begitu sangat bersyukur ya telah melahirkan anak yang istimewa. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Aduh. Ini baru opening saya udah gak kuat. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Emang Allah tuh gak pernah salah ya untuk nakdirin sesuatu. Masya Allah, ibunya kuat banget. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Kay, ibu kamu luar biasa lah, Masya Allah. Luar biasa ya, Masya Allah, tabarakallah. Memang terkadang dengan segala kebodohan saya ya, terkadang memang yang kita pelajari dalam hidup, apa yang kita pikir itu baik buat kita, tapi itu nggak baik menurut Allah. Belum tentu tapi baik. Apa yang menurut kita buruk, justru itu sebaliknya menurut Allah gitu ya. Dan ini kayak salah satu contohnya gitu kan. Anak yang maaf, maksudnya kalau ada kata-kataku yang salah aku minta maaf. Maksudnya ya mungkin kalau kasat mata manusia ada kekurangan, tapi itu kan kelebihan di mata Allah. Benar. Gitu, maksudnya itu yang justru yang menarik banget, kayak Masya Allah nih gitu ya. Tapi setelah Bunda melewati, kayaknya aku tanya Bunda dulu gak apa-apa ya. Setelah Bunda melewati hal-hal yang sulit ya gitu, apalagi untuk anak pertama gitu. Aku inget banget waktu aku punya anak pertama dan Adam itu speech delay, itu aku aja nangis banget, Bu. Maksudnya kayak gimana ya caranya supaya Adam bisa ngomong, itu tuh udah kayak kesini kesitu tuh aku udah pusing banget gitu loh. Maksudnya kayak ya ujian aku tuh gak ada apa-apanya gitu loh. Dan akhirnya sekarang jadi yang terbawel di rumah gitu kan. Maksudnya ya mungkin Allah hanya mau ngeteks ikhtiarnya sampai mana nih gitu kan. Nah Bunda pas ngelewatin hal-hal kayak gitu, ada gak tipsnya kayak gimana Bunda dan keluarga ya saling menguatkan yang awalnya tuh manusiawi lah marah dan mungkin ada hilaf karena kayak gak terima atau apa gitu, akhirnya memulai untuk
ini anak istimewa dan mau diarahkan ke Al-Quran. Apakah memang dari keluarga yang penghafal Al-Quran atau seperti apa gitu? Masya Allah ya Kak Siren. Jadi kakak Kaila ini yang tadi saya bilang, kami ini bukan keluarga penghafal Al-Quran, bukan juga keluarga ahlul Quran. Masya Allah, ilmu agama kami juga Masya Allah sangat-sangat rendah seperti itu, Masya Allah. Jadi mendapatkan beliau ya itu dia tadi saya bilang salah satu anugerah, sehingga kami pun orang tuanya ikut hijrah gitu kan. Jadi bagaimana perasaan agar hati ini tetap ikhlas menerima pemberian Allah, karena melihat ini yang kita tahu kalau misalnya salah satu indera yang dicabut nikmatnya itu adalah mata. Gimana gitu ya, kita bisa merasakan bagaimana kehidupan kita ini nanti. Mata itu salah satu jendela kehidupan, dimana kalau sudah mata yang tertutup kayaknya semuanya gelap gitu. Begitupun hati ini Kak Siren, ya Allah berasa bumi ini udah runtuh, udah kiamat yang udah kayaknya kehidupan ini udah saya mau selesaiin aja deh gitu. Nggak sanggup saya, karena melihat dari yang kita lihat di lingkungan, di sekitar yang tempat kami berasal, itu kami berasal dari Makassar. Kami melihat anak-anak tunanetra ini itu kehidupannya ya Allah gitu kan. Ada yang maaf jadi pengamen gitu kan, ada yang tukang pijat, ada yang jual kerupuk di pinggir jalan, minta belas kasih seperti itu kasihan. Jadi itu yang membuat hati ini ya Allah, kelak mau jadi apa anak ini. Kalau saya masih ada mungkin masih bisa gitu kan, masih bisa saya tuntun, masih bisa saya jadikan kedua mata ini akan saya pinjamkan seumur hidup saya untuk Ananda gitu kan. Bahkan jangankan saya pinjamkan, saya kasih langsung ke kakak kalau misalnya itu bisa gitu kan. Saya seorang ibu pasti paham sekali kalau saya umurnya singkat gitu Kak Siren, apalagi beliau kan masih panjang masa depannya, akan saya kasih kedua mata ini kalau misalnya bisa gitu kan. Tapi ternyata qadarullah itu memang nggak bisa gitu Kak Siren. Jadi saya mendedikasikan untuk kedua mata ini akan saya pinjamkan untuk selamanya di dunia untuk mendampingi Kaila gitu. Jadi membuat saya semakin semangat itu Kak Siren, karena beliau yang diuji langsung dengan Allah dengan tidak melihat gitu. Saya ini nggak ada apa-apanya, saya itu cuma diuji, cuma ingin mendampingi dia saja. Tapi kalau beliau kan memang yang merasakan, dia aja yang begitu ikhlas menerima semua pemberian Allah, tidak ada kata penolakan, tidak ada kata marah, tidak ada pernah kata kenapa bunda, kenapa harus saya, kenapa cuman saya, adik-adik saya kok bisa melihat, kenapa saya enggak gitu kan. Seperti itu Kak, itu yang menguatkan saya sampai sekarang, bahwa saya sendiri yang malu gitu, kenapa saya harus merasa kecewa gitu kan, sedangkan dia yang diuji langsung aja dari Allah merasa besar hati gitu. Bahkan pernah ada yang ingin mendonorkan darah, ingin membawa dia ke suatu negara, ingin ngecek matanya itu, ada yang mau ingin mendonorkan. Dia bilang, kenapa saya harus merubah ciptaan Allah? Jadi Masya Allah, saya sampai kenapa saya harus merubah ciptaan Allah? Allah sudah memberikan ini, saya malah bersyukur Allah sudah berikan seperti ini kondisi saya. Kalau saya kondisinya tidak seperti ini, saya tidak akan menjadi penghafal Al-Quran, saya tidak akan menjadi anak solihahnya bunda. Jadi Masya Allah Kak Siren, kakak Kaila yang dulu hanya beratnya 1,4 kilo, yang kita tidak pernah menyangka akan anak botol sebesar air mineral, sekarang bisa menjadi anak kebanggaan kami. Bahkan lewat kalam-kalam firman-firman Allah lah yang membawa kami sampai di sini bertemu Kak Siren. Masya Allah, itu luar biasa ya, suatu kebahagiaan dan suatu kebanggaan, dan itu yang menguatkan kami bahwa itu tadi semua pertolongan Allah itu dekat ya. Masya Allah. Masya Allah. Aduh luar biasa ya, Masya Allah banget. Dapat pelajaran tuh banyak banget ya. Intinya kadang-kadang hati kita yang terlalu lemah untuk menerima takdir Allah yang luar biasa ya. Padahal in the future gitu ya, di kedepannya kita baru realize kayak
Wah, rencana Allah indah banget ya. Indah. Kok saya pakai marah-marah waktu awal gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan nikmatnya banyak banget yang kami sudah dapatkan Kak Siren. Kami belum merasakan nanti nikmatnya kelak di surga, tapi di dunia pun kami sudah merasakan itu semua. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Tapi anaknya hebat. Diri Bunda yang hebat atas izin Allah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Nah, untuk Kay, aku nanya Kay ya. Aku manggil Kay gak apa-apa kan? Gak apa-apa Kak. Nah, gimana pertama kali kamu ngerasain awalnya menghafal Al-Quran? Surat apa? Yang pertama kali Kayla merasakan pembacaan ayat-ayat Al-Quran itu, yang pertama kali Kayla dengar itu Ayatul Kursi, Kak Siren. Iya. Masya Allah. Jadi kebetulan selain nenek mengajarkan, nenek kan juga punya, waktu itu kalau masih zaman dulu kaset ya. Jadi nenek mendengarkan ke Kayla itu lewat audio murotal itu. Nah, yang pertama kali yang itu Ayatul Kursi. Yang dan korinya juga kebetulan yang Kayla dengar yang versi anak-anaknya, yang masih anak-anaknya itu yaitu Syekh Muhammad Toha Al Junaid kayak gitu. Iya. Jadi ya benar ya, pertama kali yang diperdengarkan itu adalah Ayatul Kursi ya. Jadi mana kita menganggap ayat kursi itu ya seperti dulu yang kita meyakini bahwa kalau dengar Ayatul Kursi itu insya Allah segala sesuatunya benar. Terus kakak Kayla kan dulu memang divonis ya sama dokter itu glukoma Kak Siren. Jadi glukoma, jadi nanti itu pada saat dia usia semakin besar itu nanti akan terjadi pembengkakan, karena memang waktu pada saat dia kecil itu matanya itu seperti telur puyuh Kak Siren. Jadi gimana sih rasanya dia sudah merasakan, dia sudah nggak bisa melihat, merasakan kesakitan, dan nanti juga akan divonis akan ada kelainan gitu kan. Jadi Masya Allah ini double gitu kan. Nah, kenapa kita dekatkan dengan Al-Quran? Salah satunya itu kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah syifa kemarin, penyembuh, obat gitu kan. Jadi nggak ada yang mustahil kalau Allah sudah mengizinkan seperti itu. Nah, diperdengarkanlah, ternyata Masya Allah kadarullahnya dia bisa hafal Kak Siren. Nah, itu yang membuat kami, iya tadi awalnya cuman nggak pernah sih terbesit bahwa akan menjadikan dia sebagai hafizoh gitu, karena kita menyadari bahwa di keluarga juga nggak ada penghafal Al-Quran, jadi nggak mungkin, mustahil gitu. Kami aja yang punya panca indera yang lengkap belum mampu menjadi penghafal, apalagi dengan kondisi seperti beliau. Tapi ternyata Allah memperlihatkan mujizat kebesarannya, karena kalau Allah berkehendak ya segala sesuatunya yang tidak mungkin menjadi mungkin, seperti itu. Nah, kita perdengarkan karena Masya Allah ya, yang tadi saya bilang tidak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia, pasti setiap ada kekurangan pasti ada kelebihan. Kita lihat daya tangkapnya kakak Kayla ini dengan indera, dengan pendengarannya yang begitu kuat, sehingga saat mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran itu bukan hanya dia dengar sepintas, melainkan tersimpan gitu. Masya Allah, bisa diulang dengan sesuai apa yang didengarkan. Jadi kayak semacam alat rekam gitu. Jadi pas hafal, kita ini lagi, kita coba lagi ke juz 30 berulang-ulang, kok hafal seperti cepet itu ya? Cepet, masa kita ulang, kita naikkan lagi ke juz 29, pikirnya udah nih sampai juz 29 doang, bisa lagi hafal. Jadi Masya Allah Kak, ya selanjut sampai di juz 1. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Aduh, nah aku ngafalin susah banget ya. Masya Allah. Lama banget ya Allah. Kebanyakan duniawinya untuk aku nih ya. Benar kasih. Masya Allah. Saya Kayla tuh dijaga sama Allah ya. Tuh. Benar. Nah, ketika kita nanti dihisap matanya, kamu nggak dihisap. Nah, itu salah satu kemurahan hatinya beliau, bahwasanya saya udah nggak dihisap nih matanya Bunda, melainkan nanti insya Allah syafaat Al-Quran lah nanti yang menjadi penerang saya. Jadi Masya Allah. Alhamdulillah. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Terus
perasaan Kayla akhirnya pertama kali bisa ngafalin? Berarti pertama kali ngafalinnya ayat kursi dulu. Ayat kursi Kak Siren. Ya. Baru Al-Fatihah dan enggak, langsung juz 30. Iya, Al-Fatihah udah duluan. Iya. Terus ayat kursi baru mulai juz 30. 30. Iya, benar. Gimana perasaan Kayla pertamanya? Akhirnya bisa ngafalin, apakah terus-terusan minta sama bunda untuk ngafalin lagi bunda gitu? Ya, karena memang ini kemauan sendiri ya. Masya Allah. Jadi perasaan Kayla tuh selama hafalkan Al-Quran itu ya hati jadi damai, tentram, langsung mengakrabkan diri kepada Al-Quran, dan keberkahannya pun alhamdulillah Kayla rasakan gitu. Jadi semakin semangat untuk menghafalkan Al-Quran dan tetap istiqomah membersamai Al-Quran gitu sih Kak Siren. Masya Allah, semakin cinta ya semakin Kak. cinta. Jadi sekarang itu sahabatnya bukan bundanya Kak Siren, melainkan Al-Quran. Masya Allah. Bunda itu perantara. Bundanya itu nomor sekian. Jadi Allah, Al-Quran, dan bundanya kali nomor 3 tuh baru. Insya Allah. Sehari merojanya berapa lama? Berapa nak merojaannya Kak? Sehari 5 juz. 5 juz. Setiap ba'da sholat fardu. Insya Allah. Jadi 5 juz. Jadi kami memang buatkan kurikulum sendiri Kak Siren gitu. Jadi 3 tahap itu fokus, disiplin, dan istiqomah. Jadi disiplinnya fokus dengan Al-Quran, tidak ada yang lain. Terus disiplinnya itu memang kita disiplinkan waktunya, waktu murojaahnya yang paling pas itu apa sih, di mana gitu, biar nggak bentrokan dengan sekolah gitu, dengan kegiatan yang lainnya. Kita dapat bahwa Al-Quran itu kita dampingin aja dengan sholat fardu. Jadi setiap selesai sholat fardu harus ada murojaah di situnya. Jadi dalam sehari 5 waktu, murojaahnya pun harus 5 kali gitu. 5 kali ya 5 juz. Jadi insya Allah 6 hari udah selesai hatam lagi, lanjut ulang lagi gitu, seperti itu. Masya Allah ya. Terus pertama kali akhirnya Bunda gimana cara cari taunya tentang apa yang Allah takdirkan ke Kayla itu untuk membaca? Karena kan metodenya berbeda ya. Iya, Braille. Gimana caranya mencari tahu? Mungkin di luar sana banyak yang kayak anaknya masih kecil dan dapat takdir yang sama, tapi mereka nggak tahu mau memulainya gimana nih, karena kan maaf ya, tapi di Indonesia tuh nggak segitu banyaknya. Masih minim, iya benar. Iya, minim banget informasinya. Gitu. Aku inget banget waktu aku umroh, itu waktu umroh di Masjid Nabawi itu. Aku lupa di dekat gate berapa, di situ tuh ada anak-anak tunanetra yang lagi murojaah bareng-bareng. Tapi kan mereka di sana tuh benar-benar diarahkan ya, iya, gitu. benar. Kayak gurunya juga segala macam gitu. Nah kalau di sini tuh mungkin ada informasinya gitu. Selain membaca Al-Quran, kayak untuk sekolah dan lainnya, gimana caranya Bunda untuk ngajarin? Karena pakai Braille, peraba kan semuanya. Iya. Jadi Masya Allah. Nah itu dulu singkat cerita itu Kak Siren, pada saat kakak Kayla mulai menghafal Al-Quran itu, kita coba nih, dia udah mulai menghafal Al-Quran, kalau lewat audio itu takut nanti makhrajnya, tajwidnya nggak bener kan ya kalau sesuai dengan pendengaran, tapi kalau dengan guru kan otomatis akan diperbaiki semua bacaannya gitu. Carilah kita, keliling-keliling cari ustadz, semuanya menolak. Aduh, Masya Allah. Jadi benar itu yang membuat semakin ya Allah gitu ya, ciptaan Allah ini yang istimewa ini masih banyak orang yang menyampingkan gitu, sampai nggak mau melirik, nggak, sampai ditolak, nggak, saya nggak bisa ngajar anak buta, saya nggak bisa begitu kan. Jadi semakin down loh ini hati, ya Allah, ini gimana ini ngajarnya, orang-orang yang berilmu aja nggak mau ngajarin gitu kan, apalagi kami ini yang ilmunya juga yang masih kurang banget, nggak mampu gitu ngajarin gitu. Akhirnya ya cobalah, qadarullah ya Allah mempertemukan satu orang yang baik, salah satu ustadz di Makassar gitu, yang mau. Ternyata anak ini tinggal mau dipoles saja katanya. Ternyata dia udah bisa gitu, nggak perlu kita terlalu berat mengajarkan, karena udah bisa. Dapatlah salah satu ustadz, siapa Kak namanya? Nur Alam ya, Masya Allah. Jadi itu insya Allah menjadi pahala jariah buat beliau ya. Nah untuk sekolahnya itu kita juga susah. Kalau di Makassar kemarin itu dapat itu cuman kayak yayasan Kak Siren. Jadi
Jadi seperti yayasan gitu, kayak lembaga gitu. Jadi banyak anak-anak tunanetra juga yang terbuang terus disimpan di situ untuk dimasukkan di dalam yayasan itu. Ya alhamdulillah Kakak Kela masih lengkap sih orang tuanya gitu, masih bisa merasakan kasih sayang orang tua, dan banyak lagi anak teman-teman beliau yang hanya disimpan di situ aja terus ditinggal gitu. Sekolah lah di situ tapi enggak maksimal Kak Siren. Barulah nanti kita di Jakarta dapat sekolah yang Masya Allah sangat mensupport Kakak Kela dan cepat. Memang guru-gurunya juga profesional sih, jadi memang sesuai dengan jurusan mereka Braille gitu, jadi cepat. Kakak Kela sudah bisa baca nulis Braille, bisa baca Al-Quran Braille. Jadi Masya Allah sekarang sekolahnya di SLBA Pembina Tingkat Nasional di Jaksel, Lebak Bulus. Di situ jauh lebih banyak peningkatan kakak. Dekat rumah aku dong. Iya Kak Siren, Masya Allah. Beliau sekolah di situ memang sekolahnya besar sih ya. Sekolah memang se-Indonesia itu yang terbesar di sana. Masya Allah di sana pendidikannya Kakak Kela sudah dapatkan semua untuk akademisnya. Seperti itu. Kalau Al-Qurannya sih memang sampai saat ini selesai hafalan itu memang semuanya selesai di rumah Kak Siren. Insya Allah dengan keterbatasan orang tuanya, alhamdulillah selesainya di rumah. Insya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Kela ada nggak sehari gitu nggak hilaf, nggak ngajak teman? Astagfirullahaladzim. Gimana perasaannya nak kalau misalnya kayak kelupaan gitu, ketiduran nggak baca Al-Quran gitu? Pernah apa enggak? Gelisah Kak. Jadi karena Kela sudah menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat, sebagai teman. Tapi jika sehari itu nggak murojaah, walaupun ada acara syiar, itu rasanya itu hati ini hampa, Masya Allah. sepi. Insya Allah. Sepi dan hati ini rasanya gelap kalau nggak ada cahaya Al-Quran. Insya Allah. Gitu. Jadi dia udah memprioritaskan iya. Kak Siren. Jadi Al-Quran itu memang nggak boleh, harus wajib. Wajib. Karena kita memposisikan Al-Quran itu seperti halnya sholat fardu, ya kan? Wajib. Jadi wajib, nggak ada bilang hari ini nggak murojaah. Jadi murojaah itu wajib, dan memang hukumnya kalau dia nggak melaksanakan atau kurang dari target yang setiap harinya itu adalah utang gitu. Jadi utang. Jadi apa Kak? Murojaah setiap hari tak pernah berhenti sampai mati. Jadi murojaah setiap hari tak pernah berhenti sampai mati Kak. Masya Allah. Gimana nih kita? Ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Aduh, malu nih. Masya Allah, tabarakallah ya. Itu makanya aku bilang kayak ini tuh gift dari Allah ya, enggak? Benar. Allah yang punya kuasa. Siapa-siapa hambanya yang dikasih iman begitu loh, begitu kuat. Masya Allah, tabarakallah ya. Mungkin bagi orang banyak kekurangan nih, tapi bagi kita yang ngelihat ini, termasuk aku, itu tuh kelebihan yang luar biasa sih. Masya Allah, punya perasaan takut ninggalin Al-Quran itu kan susah ya. Karena kayak aku aja kayak jujur ya, dengan segala kebodohan aku yang semoga Allah tolong selalu. Amin. Ketinggalan Quran tuh biasa aja. Masya Allah. Kayak ya udah deh besok lagi. Ya. Ya udah deh selesaiin PR ini dulu gitu. Kayak ya Allah. Jadi masih banyak dunianya ya Kak Siren ya. Bukan masih banyak dunia terus. Aduh. Jadi di sini bisa diambil poinnya sih Kak Siren, bahwa ternyata untuk kita bisa dekat dengan Al-Quran itu tidak ada alasan ya, nggak ada alasan bahwa saya nggak punya mata ini, saya bisa menghadap ke Allah, saya nggak punya mata ya Allah gitu kan. Saya boleh dong beralasan nggak bisa baca Al-Quran karena saya nggak memiliki mata. Gimana caranya saya bisa baca Al-Quran? Tapi ternyata bisa gitu. Ada yang menciptakan Al-Quran Braille sehingga jari-jari inilah yang berfungsi menjadi mata gitu kan. Jadi Masya Allah, jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk tidak dekat dengan Al-Quran, karena yang tidak memiliki mata pun harusnya bisa baca Al-Quran dengan Braille. Jadi Masya Allah, itu yang membuat kita tertampar gitu ya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi berarti ngafalin Al-Qurannya itu artinya
juga dipelajari berarti ya? Insya Allah harus seperti itu. Ini sekarang programnya masuk itu. Jadi pada saat selesai hafalan lewat audio murotal 30 juz, terus masuk program baca Al-Quran Braille, dan setelah itu sekarang masuk ke tarjimnya, terjemahannya, biar tahu makna dari kandungan dari isi Al-Quran itu sendiri. Jadi Masya Allah harus tahu sih gitu. Ya, jadi bukan cuma bisa baca tapi ternyata nggak tahu apa maknanya gitu. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Kayak ada ini nggak, ada salah satu, pasti banyak ya karena hafal Quran, gimana dong, surat favoritnya deh yang mungkin Kayla lagi mempelajari artinya, karena kan Al-Quran tuh luar biasa ya, indah banget, bahasanya tuh tinggi banget, Masya Allah, tabarakallah ya. Ada nggak yang Kayla tuh salah satu favoritnya gitu, sebagai pengingat juga gitu? Salah satu surah favorit Ar-Rahman. Masya Allah, harusnya semua ya favoritnya, semua Al-Quran. Tapi bisa salah satu. Salah satunya tuh apa Kak? Ar-Rahman. Ar-Rahman gitu. Masya Allah. Kenapa Nak? Karena disebutkan 31 kali, yaitu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan. Nikmat mana? Nikmat Tuhanmu, nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Jadi intinya adalah kita harus tetap bersyukur atas ketetapan Allah, kenikmatan Allah yang Allah sudah berikan kepada kita. Masya Allah. Jadi bentuk rasa syukur itu ada di diri kita. Di surah di surah Ibrahim juga. Boleh? Boleh. Masya Allah, silahkan tafadhol Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, di sini Allah berfirman, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti aku menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika engkau mengkufuri nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Masya Allah, Masya Allah. Gimana nih saya? Aduh, Masya Allah kamu ya Allah, luar biasa ya. Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Tapi selain Bunda gitu ya, berarti panggilnya ayah ya? Ayah. Ayah juga di rumah sama-sama untuk support Kayla, Pasti. nyemangatin Kayla gitu Pasti ya? Kak. Iya, alhamdulillah. Ada nggak sih pesan yang Bunda selalu kasih gitu dari waktu Kayla kecil? Karena kan dengan kelebihan yang Kayla punya ini, kan berarti power of words-nya itu, kata-katanya itu kan sangat berarti ya, karena kan dari pendengaran tuh powerful banget nih untuk Kayla. Kuat. Apa kata-kata yang selalu Bunda sampaikan untuk nguatin Kayla sampai Kayla tuh kuat banget loh, Masya Allah, tabarakallah, kayak ya udah gitu. Gitu ya. Jadi kami sih selalu mengingatkan, selalu ada kata-kata bahwa kakak ini nanti insya Allah akan menjadi penolong kami gitu. Bukan hanya penolong kami kelak di dunia ya, kami berharap itu kakak menolong kami di akhirat, yaumil qiyamah gitu. Karena ada sabda Rasulullah yang mengatakan ada jika manusia meninggal itu amal ibadahnya akan terputus gitu, kecuali ada 3 perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dengan anak solih solihah. Doa anak solih solihah gitu. Jadi ya agar kakak tetap istiqomah gitu dengan Al-Quran gitu, tidak berpaling ya, kami cuman seperti itu Kak. Semoga dengan wasilah Al-Quran yang kakak punya di dalam hati ini, dan kakak tetap istiqomah dengan Al-Quran, kelak kakak lah yang menjadi penolong kami gitu. Tolong kami Kak gitu. Siapa lagi yang nolong kami? Ayah, bunda, kakak, kalau bukan kakak gitu kan. Jadi itu yang membuat saya selalu berkata ke anak-anak,
tolong nanti kalianlah yang menolong kami gitu. Jadi setiap hari itu memang saya memang sih doanya nggak terlalu gimana-gimana Kak. Jadi cuman pada saat beliau pamit ada kegiatan itu selalu saya mengusap kepalanya itu 3 kali dan mengucapkan Rabbi habli minas sholihin agar tertanamkan dalam hati mereka bahwa orang tuanya mengingatkan terus agar saya selalu menjadi anak solihah gitu. Jadi setiap hari saya selalu ingatkan seperti itu anak-anak saya sehingga mudah-mudahan dengan kata-kata yang sedikit itu, doa sedikit itu akan menjadi pengingat terus buat mereka bahwa orang tua saya berharap saya menjadi anak solihah seperti itu. Dan kalau misalnya kita dekatkan dengan Al-Quran, insya Allah otomatis kalau sudah dekat dengan Al-Quran, insya Allah itu akhlaknya pun akan baik ya Kak Siren, pasti ya, karena benar. Insya Allah tabarakallah ya. Nah, ini maaf ya kan Bunda pas ini yang aku baca, koreksi kalau salah ya, afwan banget kan, katanya kan Bunda itu taunya Kayla itu pas udah lahir, tidak bisa melihatnya atau beberapa bulan setelahnya, atau memang dari kandungan udah tahu, atau pernah melihat dulu atau enggak gitu? Enggak, jadi ya itu Kak, beliau prematur ya, masuk dah dalam inkubator. Memang usia kandungan memang belum masuk 7 bulan Kak Siren. Jadi beliau terlahir prematur, berat 1,4 kg dan harus masuk inkubator selama 39 hari. Bayangkan 39 hari dalam box gitu kan, yang keadaannya panas, yang kita tahu inkubator itu yang menghangatkan tubuh bayi kan. Nah pada saat 3 bulan setelah saya udah pulang karena ditinggal anaknya masih di rumah sakit, saya sudah balik, jadi setiap hari harus bolak-balik rumah sakit 3 kali untuk menyusui gitu. Jadi pada saat itu keluar, alhamdulillah dinyatakan kondisi badannya sudah stabil, udah normal, keluarlah. Usia pada saat itu 39 hari di dalam inkubator. Nah 3 bulan itu harusnya anak-anak itu 40 hari itu harusnya sudah ada interaksi dengan orang tua ya Kak Siren. Itu kakak Kayla udah usia masuk 3 bulan kok nggak ada sama sekali respon ke orang tua gitu, malah dia menunduk menangis, dan itu tadi yang saya bilang matanya berair yang membesar, semakin membesar dan setiap hari rewel gitu. Ini kenapa ya? Tapi memang kita lihat wah ini ada kelainan di mata gitu. Akhirnya inisiatiflah saya dengan suami bawa ke spesialis mata di salah satu klinik di Makassar, dan Masya Allah ya benar adanya bahwa memang ada kelainan gitu, dan memang ini termasuk ya saya kadarullah saya nggak tahu sih ini Kak Siren apakah memang penyebabnya dari prematur pada saat dimasukkan di inkubator, atau memang ini sudah takdir Allah seperti ya, itu. Pasti sudah takdir sih. Iya seperti itu. Jadi ya udahlah seperti itu dari usia 3 bulan sih Kak Siren, karena pada saat lahir juga dokter kandungan mengatakan alhamdulillah anaknya lahir normal gitu, semuanya lengkap gitu, nggak ada bilang matanya, dan matanya itu cantik banget Kak Siren, coklat gitu, coklat matanya cantik banget, karena saya normal kan, jadi masih bisa ngelihat kondisi bayi, tapi memang organ-organ dalamnya memang yang belum sempurna karena memang terlahir kecil. Seperti itu Kak Siren, jadi Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya berarti setelah di inkubator dibawa pulang, tapi nggak ada perkembangan sampai 3 bulan, maksudnya nggak ada respon ya, karena memang mungkin memang nggak bisa ngelihat bayangan dan yang lainnya gitu, dan kan. nunduk aja. Tapi untuk ngomong segala macam kan semuanya sesuai kan? Ya, alhamdulillah. Wah, malah cepat kan? Ya, cepat. Jalan juga sesuai dengan ini masuk usia 1 tahun udah jalan. Normal sih semuanya, Kak Siren, tapi memang dari penglihatan doang yang ada sedikit kelainan. Bukan sedikit sih, tapi memang total sih beliau. Jadi bukan low vision, memang total. Ya karena kan memang yang setahu aku ada yang terlahirnya bisa lihat dulu. Iya. Lama-lama ya kadarullah menghilang karena penyakit yang sama. Ya kan. Jadi beda-beda ya ternyata. Tapi saya bersyukur sih Kak, mulai beliau tidak tahu apa-apa, mulai dari kecil dia nggak lihat apa, daripada dia pernah melihat dan tiba-tiba langsung hilang. Iya, mungkin dia merasa lebih
dan lebih sakit hati gitu. Tapi kalau ini kan memang dia sudah menerima karena memang dari awal memang udah nggak lihat gitu. Kasih Ren, insyaallah. Berarti diperkenalkan Al-Qurannya dari umur 7 tahun. Oh, 7 tahun. Iya, jadi kemarin itu tuh usia 3 tahun memang kita sudah lihat kelebihan kakak Kayla itu. Memang itu dia tadi yang saya bilang, daya tangkapnya cepat, dengar dandut keluar dandut, dengar pop lagu ya. Jadi memang udah cepat banget ya. Iya, alhamdulillah. Nah, awalnya itu memang wah, kalau ini bisa dijadiin penyanyi, awalnya seperti itu. Tapi kok kesini-sini sering diundang hajatan, nampil nyanyi gitu, terus di depan panggung itu orang joget-jogetan, kayaknya kita sebagai orang tua termasuk ayahnya tuh merasa risih, kok anak saya seperti ini gitu kan. Kenapa Allah sudah berikan kelebihan ini kita tidak manfaatkan yang lebih baik gitu. Makanya kita berpaling ya Al-Quran lah yang paling baik gitu ya. Bukan hanya kita dapatkan kelak di dunia ya, insya Allah juga pada saat kita berpulang ya kita berpulang dengan bahagia, insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi Kayla pas berarti sebelum 7 tahun itu kayak berarti semuanya di support gitu ya? Benar. Semuanya dibantu. Fasilitasi, ya benar, alhamdulillah semuanya Kak. Iya, karena saya punya pengalaman kan, adik saya itu waktu dulu kecil itu ada kelainan di matanya. Masya Allah. Namanya apa? Jadi kayak mungkin orang Indonesia ngomongnya kayak jereng gitu. Jadi kayak kalau dia tuh benar-benar kesana. Jadi kalau jalan tuh pasti nabrak. Gitu. Jadi nggak fokus ya matanya. Iya, nggak bisa karena kan satu kesana satu kesini gitu kan. Tapi ya atas izin Allah setelah operasi sekarang udah nggak pernah ngecek lagi sih. Jadi memang ya Allah mudahkan dia normal. Kembali normal, Masya Allah. Besarnya bener-bener normal banget gitu. Walaupun operasinya tuh berkali-kali gitu kan. Ya tapi itu aja. Ibu saya kan ngadepinnya Masya Allah, tabarakallah ya, seorang ibu berat banget gitu lah. Ini lebih Masya Allah lagi ujiannya gitu. Pasti bisa merasakan kan ya. Iya. Masya Allah, benar. Aku pernah adik aku dikatain aja tuh, udah sakit ya. Berantem. Masya Allah, benar. Pengen marah. Benar, Masya Allah. Itu pun yang saya alami kalau ada yang bilang, wah anaknya buta ya, namun ya Allah itu sudah, aduh Tuhan, udah ini hati udah berkecamuk, ya Allah ini. Sebenarnya kita kuat sih Kak Siren, tapi dari lingkungan kadang yang membuat kami, ini kayaknya seperti mendapatkan anak ini sepertinya aib gitu kan, aib banget. Ini orang tuanya kayaknya punya dosa besar nih sehingga jadi seperti itu. Jadi aduh ini dikuat-kuatin aja lah gitu. Jadi tapi sekarang alhamdulillah beliau bisa rasa bangga ya. Ini yang dulu kalian bilang seperti ini, saya bisa berprestasi gitu, bahkan berprestasinya jauh lebih dengan anak-anak yang normal gitu ya, Masya Allah. Saya bukan juara apa, tapi saya Al-Quran gitu ya, saya bawa Al-Quran gitu ya, petunjuk dari Allah gitu kan, firman-firman Allah, penjaga firman-firman Allah, Masya Allah. Itu yang jauh lebih membanggakan sih Kak Siren. Masya Allah. Ya ini sebagai masukan juga ya di luar sana, jangan sampai dengan apa yang Allah takdirkan ke kita, kan Allah bisa kasih dan tarik kapan aja ya. Nauzubillah min dzalik. Maksudnya kita juga harus jaga lisan kita gitu, karena mungkin kita nggak pernah berpikir ya lisan kita itu setajam apa dan efeknya itu sedalam apa di manusia itu. Mungkin kayak kita ngelempar batu cuman ngelempar batu aja ke lautan, tapi kan kita nggak pernah tahu batunya itu jatuhnya sedalam apa di hati orang gitu. Maksudnya kayak kesimpan lama tuh. Iya, mungkin mikirnya kayak ya udah gitu, tapi nggak pernah tahu orang yang rasanya kayak gimana sama lisan kita gitu. Apa iya ya, ini buat saya juga ya, maksudnya apa iya kita bisa mau nganggepin orang itu nanti di akhirat nanti, sanggup nggak jadi orang bangkrut nanti di akhirat gitu loh. Ini lagi-lagi dengan segala kebodohan ini buat saya juga ya, kalau ada yang pernah saya sakitin maafin ya Allah. Gitu. Nah untuk tapi kalau misalnya ada orang-orang yang ngomongnya kurang enak gitu loh di Kayla, gimana cara Kayla itu nguatin diri gitu? Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah berfirman,
di situ sudah jelas artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi Kayla gunakan ayat itu agar Kayla selalu dikuatkan hatinya, agar Kayla selalu sabar menghadapi orang-orang yang seperti Kak Siren bilang gitu ya. Jadi itulah solusinya ya. Selain Kayla berdoa untuk selalu dikuatkan, ya Kayla mengamalkan ayat itu gitu di dalam surah Al-Baqarah. Gitu. Nah ini mah anaknya udah another level ya. Ini bukan level kita ini mah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, semoga Allah jaga selalu ya nak ya. Amin. Masya Allah. Tapi ada gak sih cita-cita Kayla kan? Ya kadar Allah sekarang udah teenagers ya gitu ya. 16 tahun tadi. 16 tahun gitu. Ada gak sih yang cita-cita Kayla itu yang belum kesampaian gitu kan? Allah udah mudahkan Kayla menghafal Al-Quran gitu ya, yang mudah-mudahan insya Allah Allah jaga selalu hafalannya sampai akhir hayatnya Kayla gitu ya. Amin, insya Allah. Apa cita-cita Kayla yang Kayla pengen banget? Masya Allah, pertama dari kecil memang sudah punya impian sih sampai sekarang. Kalau insya Allah mengabulkan keinginan Kayla tuh, insya Allah Kayla ingin menjadi seorang guru besar, dosen. Amin. Terutama untuk jurusan bahasa Arab. Amin. Dan menjadi ustazah insya Allah. Lalu yang kedua, alhamdulillah Kak, boleh Kayla ngomong sesuatu nggak? Boleh nak. Dan ini semoga menjadi kebaikan juga buat teman-teman di luar sana. Alhamdulillah sekarang Kak, Kayla lagi sedang membangun pondok pesantren tahfiz tunanetra putri pertama di Indonesia yang berada di Bandung sekarang. Masya Allah. Dan namanya itu Sam'an Quran, yang dimana anak tunanetra bisa belajar banyak hal seperti fikih, bahasa Arab, tafsir, dan juga menghafal Al-Quran, dan juga metodenya membaca Al-Quran Braille. Nah, itulah semoga ada orang-orang baik yang banyak orang baik yang mau membantu Kayla menyelesaikan pembangunan ya. Karena jangan salah Kak, tunanetra itu harus mengenyam pendidikan yang lebih baik. Apalagi yang kita tahu untuk akhwat ya, untuk putri, ibu itu jika kita nanti menjadi seorang ibu itu madrasatul ula. Jadi ibu itu sekolah pertama bagi anak-anaknya sebelum bersekolah bersama guru-gurunya. Jadi jika nanti menjadi seorang ibu, kita juga harus tahu ilmunya gitu. Kita juga harus tahu ilmunya agar kita bisa menularkan dan memberi contoh kepada anak-anak kita, gitu kan? Bener saya. Anak-anak kita dan dapat mencetak anak-anaknya menjadi anak yang solih-solihah. Amin, Masya Allah. Dan juga berakhlak mulia. Insya Allah. Insya Allah. Gitu. Semoga ya cita-citanya terjawab. Bismillah. Jadi saat ini memang beliau dengan bekerja sama dengan Cinta Quran Foundation ya Kak Siren, beliau lagi bangun pondok pesantren tahfiz tunanetra pertama untuk penggalangan dana dan alhamdulillah sekarang udah terkumpul 60%, sisa 40%-nya. Masya Allah. Mohon doanya Kak Siren ya, semoga banyak orang-orang baik di luar sana yang ingin mewujudkan impian kakak Kayla dan saudara-saudara tunanetra lainnya. Masya Allah. Dan ini insya Allah akan menjadi pahala jariah. Jadi setiap huruf yang dibaca dengan anak-anak tunanetra itu akan mengalir ke para donatur, insya Allah. Amin. Masya Allah, cita-citanya. Kamu kayaknya hidupnya akhirat terus ya Naya.
malu ketahu. Masya Allah ya. Nah, Kela pernah gak sih kayak berdoa sama Allah pengen ngeliat wajahnya Bunda? Iya. Kalau melihat wajah Bunda, memang iya gitu. Kela pengen banget rasanya melihat bagaimana sih cantiknya Bunda, bagaimana sih tampannya seorang ayah, bagaimana keluarga Kela itu, gitu. Ya walaupun Kela tahu fisiknya seperti kita, tapi ya Kela tuh pengen penasaran bagaimana sih bentuk bagaimana rupa wajahnya, apakah Bunda putih, coklat, hitam. Tapi di balik itu Kela menyadari bahwa aku ini ciptaan Allah. Aku ini dibuat oleh Allah beda dari yang lain. Yang beda adalah mata. Mata yang tak berfungsi, tapi alhamdulillah semuanya indra-indranya berfungsi. Dari kaki, tangan, dan semuanya berfungsi dengan baik, termasuk memori. Nah, disitulah Kela, ya walaupun mata ini tidak bisa melihat, tapi Kela bisa membayangkan di hati Kela, oh bundaku ini, bidadari surgaku ini cantik, pahlawanku ayah tampan, dan semua keluargaku cantik dan tampan gitu. Jadi ya, jadi insya Allah Kela happy Allah mencabut penglihatan Kela, karena nggak ada ciptaan Allah yang sia-sia kan. Jadi Kela cuma berharap ya, Kela berharap insya Allah bisa melihat indahnya surga, bisa berdampingan langsung pada Nabi Muhammad, dan tentunya bisa melihat wajahnya langsung kedua orang tua Kela di surganya Allah. Bahkan nanti di surganya Allah Bunda bakal jadi bidadari. Lihat mushaf, lihat Al-Quran ya sahabat kakak. Iya, nanti juga insya Allah bisa melihat lembaran-lembaran yang Kela baca tiap hari. Gitu Kak. Masya Allah, Tante gak bisa ngomong tak apa-apa. Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah. Aduh ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Makasih ya Kak. Masya Allah. Maksudnya bukan berarti orang tua yang punya anaknya bisa melihat jauh lebih beruntung juga ya, tapi ya kita bersyukur karena bisa melihat. Tapi di situ kita harus pikirin apakah mereka melihat yang baik atau enggak gitu kan. Karena mata itu berat banget, keindahan itu berat banget untuk ditinggalin, padahal di situ juga banyak sesuatu yang kita nggak tahu bisa lolos hisab apa enggak nantinya dengan apa yang kita lihat ya. Dan Kela tuh Masya Allah banget ya ngajarin kita, terutama saya nih yang bodoh ini ya, Masya Allah tabarakallah ya, masih sering biasa aja kalau nggak baca Al-Quran gitu ya, padahal matanya masih bisa lihat gitu ya. Kela tuh ngingetin saya sama mertua saya. Saya tuh alhamdulillah tinggal sama mertua yang Masya Allah baik banget. Dan mertua saya lagi sakit-sakitan. Beliau tiap pagi tuh baca Al-Quran.
mama tuh udah stroke dari Kak Wisnu SMA. Dan aku inget banget, mama tuh mama mertua karena tinggal bareng, salah satu penyemangat kayak mama tuh stroke tapi kok ibadahnya Masya Allah banget. Kok saya yang Alhamdulillah sehat, kok ibadahnya buru-buru ya gitu. Sama kayak Kayla juga Masya Allah inspirasi kita semua ya. Maksudnya Kayla dikasih keterbatasan melihat tapi lebih excited sama Al-Quran dibanding saya yang bisa ngelihat. Dan saya ingat mama 3 hari lalu, Nak, mama sedih deh. Mama tiap pagi biasanya baca Quran, tapi karena gulanya mama makin parah, sekarang mama ngeliat muka Shirin aja udah susah gitu. Ya, jadi mama udah gak bisa baca Quran lagi tiap pagi. Dan itu kenikmatan yang Allah ambil gitu. Karena kan mama gak tahu cara Brian kan. Dan disitu saya kayak, ya Allah, aku gak kenapa-kenapa nih matanya, tapi kok masih males banget baca Al-Quran ya gitu. Jadi kayak, ya Allah ngasih kenikmatan dan pelajaran di depan mata gitu ya. Ya mudah-mudahan Kayla dijaga selalu sama Allah ya. Amin. Makasih banget udah ngasih kita banyak pelajaran gitu ya. Insyaallah. Kami yang bisa ngelihat malah kufur nikmat sama Allah. Kami yang bisa baca malah nggak mau baca Al-Quran gitu ya. Termasuk saya masih on off banget nih baca Qurannya gitu. Kayla nggak kebayang loh Kayla nanti di akhirat kita yang pengen baca Quran karena keinget kata-kata Kayla itu, Kayla yang dapat pahala jariahnya nanti kan, Masya Allah. Amin, ya. amin. Kita nggak pernah tahu hati mana yang terketuk abis nonton ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi pahala jariahnya Kayla nanti gitu. Amin, ya Allah. Dan soal cita-citanya Kayla, aku yakin banget Bismillah bakalan kesampaian nantinya. Karena ada satu hal yang aku selalu ingat dari guru aku. Kalau kita diajarkan di Islam itu, Allah kan bilang ya, kalau nggak salah, mohon maaf kalau ada salah, kalau misalnya kita bersungguh-sungguh, insya Allah kalau kita jujur, Allah akan mewujudkan cita-cita kita. Amin. Gitu kan. Amin. Dan Kayla jujur nih pengen punya pesantren, insya Allah Allah bakalan wujudin cita-citanya. Amin, ya Allah, kabul ya Allah. Terakhir, karena kita syuting mau maghrib, ada nggak apa yang Kayla mau sampaikan ke kita semua, terutama pesan tentang kenikmatannya Kayla dengan Allah kasih gift bisa menghafal Al-Quran gitu. Pesan-pesannya kakak, pesan Al-Quran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup podcast ya, untuk teman-teman semuanya yang ada di luar sana, jika kita ingin sukses, selamat hidup, bahagia dunia akhirat, akrabkanlah Al-Quran dalam hati kita, dekatkan Al-Quran dalam hati kita, jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita, dan jadikan juga Al-Quran sebagai hobi, agar insya Allah Allah mudahkan segala urusan kita. Karena seperti sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia nanti akan datang pada yaumil qiyamah menjadi penolong, penyelamat, cahaya bagi orang yang membacanya, apalagi menghafalnya. Masya Allah. Dan keberkahan Al-Quran itu bisa didapatkan oleh setiap umat manusia. Dan yang lebih istimewanya lagi, kita bisa membawa 10 anggota keluarganya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah Al-Quran, insya Allah. Jadi teman-teman jangan pernah malu, jangan pernah ada rasa minder dalam mempelajari, mengamalkan dan mengetahui isi makna kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Gitu. Terus dekat jadi rubahlah insecure jadi bersyukur terhadap Al-Quran.
Masya Allah. Jazakallah khairan ya nak. Luar biasa nih, Masya Allah tabarakallah. Kamu membuat mataku bengkak hari ini. Masya Allah tabarakallah. Makasih udah datang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga dimaafkan segala kebodohan datangnya dari saya. Mohon maaf lahir batin. Dan buat teman-teman semuanya, yuk bareng-bareng mudah-mudahan bisa jadi amalan jariah kita untuk support cita-citanya Kela. Nanti akan ada di bawah sini. Berapapun yang disumbangkan, kita nggak pernah tahu amalan kita mana yang akan menjadi syafaat kita di akhirat. Insya Allah, amin. Bisa jadi dari sini ya, mudah-mudahan ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi semuanya untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya, dan saya juga yang banyak banget salahnya ini ya. Ya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan ya.